Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ferry Sandrio. Baik kawan-kawan, hari ini kita akan coba belajar bahasa pemrograman dengan menggunakan PHP. Hari ini kita akan coba membuat latihan-latihan yang sederhana saja. Misalnya dalam kasus mencari luas persegi panjang, kemudian luas segitiga, luas lingkaran. Nah, dengan maksud ya, kawan-kawan semua bisa memahami bagaimana di situ kita mendeklarasikan variabel, ya, kemudian bagaimana cara membuat input, kemudian memproses, kemudian bagaimana menghasilkannya ya menjadi output sehingga bisa ditampilkan menggunakan browser. Baik ya kawan-kawan semua, saya akan coba menggunakan web server yang ada pada SAMPP 5.6. Bisa saudara download ya, bisa Anda download di situs resminya, ini gratis. Ini saya install ada dua nih, satu menggunakan versi 74, yang satu versi 56. Saya menginstalnya pada drive D ya, tapi foldernya saya pisahkan. Ini SAMPP versi 7, yang ini versi 5.6. Ini bisa di-download di sini ya, download SAMPP. Nah, ini bisa di-download di sini. Ya. Ini gratis dan ini open source. Ya. Nah, di sini Anda bisa cek ininya, versinya. Nih ya, ini 74 ya. Kalau mau cari yang versi 5.6-nya, Anda bisa klik di sini. Ini kan versi barunya nih, ada 8, versi 7. Nah, coba dipilih yang Windows ya. Yang mana yang Windows? SAM for Windows, SAMPP for Windows. Nah, di sini bisa dilihat ini versi berapa ya. Ya, kita lihat ini versi-versinya. Ada versi 7, versi 8, versi 5.6. Nah, saya gunakan versi ini, bisa di-download. Kebetulan sudah saya download. Ini pilih, silakan. Kebetulan saya sudah download dan install, saya letakkan di drive D ya, di drive D di sini. Di sini. Untuk aktifkannya, coba masuk ke bagian ini, SAMPP control. Ya, ini kebetulan sudah dibuka nih. Klik 2 kali aja di sini akan muncul seperti ini. Ini kelihatan versinya kawan ya. Sini ada 5.6. Nah, kita akan gunakan yang ininya saja. Kebetulan kita belum pakai database. Kita coba latihan bagaimana membuat aritmatika sederhana ya. Misalnya perkalian, pembagian gitu. Ya, sederhananya kalau di program aritmatika itu bagaimana input, bagaimana proses, dan bagaimana output gitu. Kita pakai ininya saja, Apache-nya saja. Kalau mau diaktifkan dua-duanya juga nggak apa-apa ya, meskipun kita belum menggunakan database. Oke, jadi setelah web service ini jalan, web servers ini jalan, service-nya juga sudah jalan, kita akan nyimpan filenya nanti di dalam ini ya, folder SAMPP. Ini boleh di C, boleh di D ya. Saya kebetulannya di D. Ini lokasi penyimpannya nanti di sini. Oke, di sini ya, kita akan buat folder nanti di sini. Misalnya foldernya apa? Misalnya kita buat foldernya latihan. Nah, latihan. Di sini kita akan buat misalnya bagaimana menghitung luas persegi panjang, luas segitiga. Nanti filenya di sini. Kita akan menggunakan bahasa program PHP ya. PHP itu cara installnya itu dia sudah, kalau kita install SAMPP, dia sudah ada dalam paketnya ini ya. Dalam paket SAMPP-nya ini ada apa namanya? Ada PHP ya, ada Apache, dan ada database MySQL. Nah, minimal ini ya. Dalam paket SAMPP ya. Nah, ini kalau kita download SAMPP, nah ini di dalamnya minimal ada ini. Nah, tapi yang lainnya ada Tomcat, Mercury, FileZilla, dan sebagainya.
bahasa programnya PHP, web servernya Apache, database MySQL. Nah, dan ini kawan, ini gratis ya, gratis. Dan sekarang ya, kalau di generasi frameworknya ada Laravel, ada Codeignator, banyak ya. Nah, tapi kalau yang ini kita coba menggunakan native saja ya. Kita gunakan native. Oke, sekarang kita akan mulai. Anda bisa download software menggunakan, coba saya buka Google-nya, menggunakan Visual Studio Code ya. Di sini download Visual Studio Code ya. Nah, ini di download, ini install. Ini juga bisa buat coding. Agak lambat internetnya. Nah, ini ada versi Windows, buat Linux, buat Mac ya, Mac OS. Nah, pilih yang di sini ya kawan ya, untuk yang Windows. Tapi kalau nggak pakai Visual Studio Code ini juga bisa pakai software yang lain, misalnya menggunakan Notepad. Nih, Notepad yang gundul ini, yang tulisannya hitam semua. Tapi kalau yang Notepadnya mau ada tulisannya berwarna ya, biar gampang dilihat, gunakan Notepad Plus ya. Nah, kita gunakan ini aja ya, kita gunakan yang gampang menggunakan Visual Studio Code. Oke, sekarang kita akan mulai projectnya ya. Oke, kita mulai projectnya. Ini saya tutup dulu. Ini ada latihan-latihan ya. Kita akan buka foldernya yang ada di mana tadi, di D sampai P htdocs latihan. Kita akan kumpulin di sini ya. Kita buka foldernya. Foldernya di mana tuh? Nih. Ini dia folder. Dengan filenya belum ada ya, filenya masih kosong. Nah, di sini kita akan membuat latihan-latihan dengan bahasa program PHP native. Ke depan kalau sudah lancar ya, kita bisa beralih ke framework, misalnya Codeignator ya, atau CI, atau menggunakan framework Laravel. Oke, kita akan mulai. Ini kawan, foldernya sudah terbuka. Ini apa ini? Ini new filenya. Kita bikin ya, misalnya nama filenya kita kasih luas persegi panjang .php gitu. Kalau .html itu untuk HTML ya, kalau .php untuk bahasa program PHP. Set. Ini dia. Ini paling gampang ya, bahasa program PHP ini paling gampang. Rame nih ya komunitasnya. Itu dimulai kayak gitu tuh kalau PHP. Coba kita tampilin yang sederhana ya. Misalnya judulnya menghitung luas persegi panjang gitu. Ctrl S, atau di sini juga bisa nih, Ctrl file save. Oke, sampai di sini kita coba lihat ininya kawan. Ini udah jalan ya, servisnya udah jalan. Ini Apache-nya kita bisa buka menggunakan browser. Sini localhost / foldernya kita panggil latihan, enter. Nih, folder latihan ini tadi kan kita nyimpannya di mana? Nih, lihat nih, rfd sampai p htdocs. Kemudian ini folder latihan. Di dalamnya ada file namanya PHP. Ya, coba kita tes. Wah, ini format simpanannya salah tadi nih kawan ya. Kita harus save as ulang lah ya, save as ulang. Nih, kita belum milih ini tadi, salah kita. Save as tipenya PHP. Oke, coba kita lihat sudah berjalankah dia. Kayaknya belum nih kayaknya. Nah, ini kan luas persegi panjang, file new, coba gini bisa nggak, new, kemudian simpan ya, ngetes aja nih, kok nggak mau dia. Oh, kalau ini udah mau nih. Luas persegi panjang .php, timpa aja ya. Kita mau tes filenya ini, kok salah tadi kawan, filenya tadi kok salah ya, kita buat ulang.
Oke, kita tes ya. Misalnya kita mulai bahasa PHP-nya echo menghitung luas persegi panjang. Oke, coba kita lihat lagi, ada masalah nggak? Localhost latihan. Oh, udah jalan ini ya, ini udah jalan, tapi kita belum membuat input ya, belum membuat proses dan belum menampilkannya menjadi output ya. Oke, kita mulai ya. Ini PHP ini paling asik, paling simpel dan paling mudah, jadi kawan-kawan nggak usah takut buat mencoba ya. Saya mau coba membuat input menggunakan form ya. Kita mulai menggunakan ini aja, echo ini yang mau ditampilkan. Kita buka formnya, form actionnya kemana perginya, kemudian metodenya menggunakan apa, bisa menggunakan post gitu, baru ditutup formnya gitu. Oke, sekarang kita coba ya, formnya udah kita bikin. Kita akan membuat input data, inputkan panjang gitu ya kawannya. Oke, gimana cara nulisnya? Input tipe sama dengan text, name-nya sama dengan apa? Name-nya adalah panjang. Nah, ini lihat ini, kawan ingat ini ya, ini variabel ini kan nanti yang akan kita proses inputnya ya, menggunakan metode post ini melalui form. Nah, ini kalau kita Ctrl S atau tekan ini file save, kemudian ini dijalankan ya kayak gini kan, inputkan panjang. Oke, kemudian tambahin lagi, inputkan lebar. Nah, jangan biasakan kopas kalau kita mau belajar pemrograman, kita biasakan ketik manual ya. Oke, inputkan lebar gitu. Nih kan, ini bisa diatur nih biar dia rapi ya. Kita pakai table atau pakai CSS ya, pakai bootstrap dan sebagainya. Tapi sederhananya begini, ini mau kasih jarak, kasih aja BR ya. Echo ini sering-sering ditulis nggak apa-apa ya, atau ya ini juga bisa sering-sering ditulis, dibuka ditutup, atau disisip BR-nya di sini juga bisa. Coba ya. Oh, nggak mau di echo BR. Oh, nggak jalan. Echo BR. Coba di sini saya taruh BR, mestinya jalan ya. Oke, jalan ya. Atau ini nggak ada tutupnya tadi ini. Ini mestinya di sini ada tutup gitu. Nggak jalan ya. Ya udah, kalau nggak mau kita taruh di belakang ini aja. Set gitu. Loh, kok malah nggak mau? Coba sekali lagi, tambahin BR-nya. Set. Oh, mau ya. Ini bisa diturunkan ke bawah ini kawan ya. Kalau mau hasilnya diturunkan ke bawah bisa, tapi kalau mau di samping juga bisa. Misalnya hasilnya mau kita taruh di mana ya? Hasilnya sini. Luasnya adalah gitu kan. Luasnya adalah kita bikin hasilnya di halaman baru juga bisa, di sini juga bisa. Coba kita gimana ya, kita letakkan di halaman baru lah ya. Kalau di halaman baru berarti di sini ini kan formnya kan arahnya belum ada nih. Kita bikin satu file lagi ya, kita bikin file lagi sini, namanya menghitung luas. Tadi kan luas persegi panjang, kita kasih aja namanya luas persegi panjang proses. Nah gitu, proses.php set. Nah jadi luas persegi panjang proses.
formnya dari ini menuju ke sini. Coba tes luas persegi, jangan salah ketik ya kawan ya, panjang underscore proses dot php. Nih luas persegi panjang proses dot php. Pada saat kita klik ini nanti ada button lah ya. Di sini kita bikin input tipe sama dengan misalnya submit. Value-nya sama dengan misalnya hitung. Kasih name-nya juga nggak apa-apa ya. Name-nya sama dengan submit gitu. Nah, dari sini coba kita testing menuju ke sini nggak dia? Ya, kita coba aja sederhana di sini. Oke, gitu nulisnya. Kita bikin sederhana dulu ya. Testing. Gitu, testing. Pada saat saya klik tombol submit hitung ini, dia menuju ke actionnya kemana nih? Luas persegi panjang proses .php. Berarti ke sini perginya. Di sini yang akan ditampilin testing. Nah, kita uji gitu ya kawan ya. Oke, kita refresh aja ini. Latihan ini kita enter aja, kita refresh. Oke, dari sini kita masukin data ya, tapi kan belum diproses. Set. Nih, berarti pada saat diklik tombol ini, tombol submit hitung ini, dia menuju ke luas persegi panjang proses nih. Pada saat submit hitung ini kita klik, dia menuju actionnya ke luas persegi panjang proses. Nah, ini kalau kita dua file begini, tapi kalau dijadiin satu file nanti munculin di atasnya juga bisa ya. Oke, sekarang kita akan coba tampung value ini, panjang dan lebar ini di sini. Ini saya hilangkan aja. Misalnya saya buat variabel, kalau di dasar program PHP ini kita bisa gunakan ini tanda dolar ini. Misalnya variabel panjang atau P aja kita singkat. Ya, kita menggunakan metode apa tuh? Sini. Kita menggunakan metode post. Berarti di sini kita bisa tampung datanya dengan ini ya, post. Apa name-nya? Nah, kita harus ingat name-nya ini. Name-nya adalah panjang dan lebar. Oke, kita masukin panjang. Ingat kawan, ini dia case sensitif. Huruf besar, huruf kecil itu berbeda di sini ya. Kalau kawan menggunakan huruf kecil, di sini juga harus menggunakan huruf kecil. Oke, sekarang kita coba sederhana dulu ya. Kita uji nilai P itu ya. Nilai P ini kita coba tampilin menggunakan echo. Echo ini kan buat nampilin ya. Dapat nggak ya? String P gitu. Kita testing ya. Pada saat kita klik hitung, nilai P-nya ini akan ditampilin di sini. Nilai panjang ini. Panjang ini ditampung di variabel P. Oke, kita coba eksekusi ya. Kita jalanin. Klik di sini. Panjangnya 6. Oke, masuk ya. Di file luas panjang persegi panjang proses ini ditampung di sini. Oke, kalau sudah berhasil kan buat nguji aja ya. Ini buat nguji, ini sudah nyampe apa belum nilainya. Kalau sudah, kita bisa tampung nilai yang kedua, lebar ya. Tampung sini lebar. Kalau Anda nulisnya gini, nggak mau dia, nggak ketemu karena di sini tulisannya gini, lebarnya huruf kecil. Atau nulisnya gini, nah juga nggak nemu nih karena L-nya besar. Mestinya di sini huruf kecil ya. Nih lebar gitu. Tuh. Oke, sudah ditampung. Kalau sudah ditampung nilai inputnya melalui variabel P dan variabel L, prosesnya kita bisa kerjakan. Misalnya di sini luas sama dengan, nah ini kan udah dapat nih ya urutannya. P-nya udah dapat, L-nya udah dapat, bisa kita kerjakan P dikali L kan gitu buat ngitung luas persegi panjang ya. Kalau luas segitiga kita ganti aja rumusnya, setengah kali alas kali tinggi, inputnya alas dan tinggi dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita udah tahu rumusnya, kita bisa turunkan rumusnya itu di pemrograman ini. Sampai di sini proses input sudah dilakukan.
sedangkan proses sudah dikerjakan, ya, andaikan ini dijalankan, misalnya begini ya, misalnya inputnya panjangnya 8, lebarnya 3, pada saat kita hitung sebetulnya dia sudah dapat nilai luasnya, hanya saja dia belum ditampilkan di output. Nah, di dalam memori komputer sudah tersimpan itu hasilnya, hasil dari luas ini. Kalau kita ingin munculkan atau tampilkan, kita bisa gunakan echo, ya, misalnya gini, luasnya adalah gitu, luasnya adalah ini string luas. Ini proses input ditampung di sini, input panjangnya, input luasnya ditampung di sini, kemudian luasnya hasil dari P dan L ini setelah dapat tampilin di sini. Nah, ini algoritmanya, urutan penyelesaian permasalahannya, input, proses, dan output. Coba kita tes ya kawan ya. Ini simple sekali ya, buat latihan-latihan simple. Ini tujuannya memahami konsep input, proses, dan output. Kita belum kasih tampilan apa-apa, kita belum kasih CSS, bootstrap, belum dikasih form, belum dikasih table ya, belum. Sederhananya begini ya. Coba kita tes kali 4. Oke. Gitu ya kawan ya. Ini sederhana sekali ya. Kalau ya, buat latihan-latihan bagaimana cara membuat input, proses, dan output. Di sini juga kita bisa tampilkan nilai input yang dimasukkan, nilai input panjang, nilai input lebar, kemudian luasnya bisa kita munculkan. Di sini ya, kita bisa munculkan banyak cara ya, menggunakan table buat supaya cantik tampilannya juga bisa, atau kita tulis seperti ini aja dulu bisa juga. Echo misalnya panjang, nilai panjang yang dikirim tadi berapa, P ya, string P ya. Kemudian yang kedua echo lebar, string L. Nah, ini panjang lebar. Oke, kita tes kawan, testing ya. 80, lebarnya 23. Nih, panjangnya 80, lebarnya 23, luasnya 1840. Yo, gimana supaya rapi? Kayak tadi aja. Di sini kita kasih apa namanya? Biar dia turun ke bawah kayak gini tadi, kasih BR ya. Kasih BR. Di sini kita kasih gini, BR. Sini juga kita kasih BR biar nyenter ke bawah dia ya. Kita tes. Wah, belum ada nilainya ya. Kita tes. Tuh, panjangnya 44, lebar 5 ya, gitu. Coba kita kasih judul lah, misalnya judulnya luas persegi panjang. Di sini kita kasih judulnya echo. Kalau mau ditebalin bisa, kita kasih H1, heading 1 ya, menghitung luas persegi panjang gitu. Kita tes ya. Oke, panjang 44, lebar 6, luasnya 264. Gampang ya kawan ya, buat latihan-latihan bagaimana mengerjakan input, mengerjakan proses, dan menghasilkan output. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan lanjutkan untuk studi kasus yang lain pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.